Sebenarnya untuk informasi pertama, jasad korban yang diterkam buaya di Danau Tolire, Kota Ternate saat ini sudah ditemukan. Untuk saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Yunita Kaunar yang berada di lokasi kejadian. Yunita Kaunar, bisa dijelaskan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dan bagaimana keadaan jasad saat pertama kali ditemukan? Apakah dalam keadaan mengapung atau bagaimana? Bisa dijelaskan rekan Yunita? Ya, baik. Terima kasih Iga Almira di studio. Benar bahwa jasad korban dari terkam buaya di Danau Tolire ditemukan pada pukul 13 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian dievakuasi tim Basarnas menggunakan tali. Prosesnya mereka menuruni tebing dan melakukan proses evakuasi. Di sana terdapat mayat dalam keadaan terapung berada di pesisir maksud kami di tepi danau dengan kisaran titik koordinat 0 derajat 50 min dari arah barat. Jasad korban saat ditemukan dalam keadaan mengapung dan terlilit sejumlah ranting pohon yang ada di sana, sehingga jasad korban tersebut tidak lagi bergeser seperti pencarian hari kedua yang sempat ditemukan di bagian selatan dari danau tersebut. Karena hari kedua sempat mengapung, kemudian dibawa buaya, kemudian diseret lagi masuk ke dalam danau, dan pencarian pada hari ketiga ditemukan terapung dililit tali di sana. Kemudian tim dari Basarnas melakukan evakuasi menggunakan tali, menurunkan tali, kemudian menggunakan body bag, kemudian diangkut dan proses evakuasi dilakukan di Pulau Tareba, yang merupakan Pulau Tareba ini juga berada di sebelah timur dari Danau Tolire tersebut. Di sana jasad kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan, kemudian dibawa ke rumah duka korban, lalu diserahkan pada pukul 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Setibanya di sana, korban kemudian langsung diterima oleh keluarga dan disambut tangis oleh sejumlah warga yang menyaksikan di sana. Kami sampaikan lagi bahwa proses evakuasi berlangsung di area dari Danau Tolire tersebut tidak dapat dilakukan pengambilan video maupun foto. Hal ini dilarang oleh sejumlah masyarakat adat atau masyarakat setempat ketika melakukan ritual untuk memanggil buaya. Jadi ritual ini dilakukan pada tanggal 2 bulan Agustus 2022, kemudian dilakukan lagi pada tanggal 3, pencarian hari kedua di tanggal 3 pada 3 Agustus 2022. Kemudian di hari ketiga pencarian, hari ini ternyata sejak pagi juga dilakukan ritual. Namun ritual ini bersamaan dengan tim SAR yang telah diperbolehkan untuk menuruni tebing. Jadi proses pemetaan ini sebelumnya dilakukan dengan menggunakan drone, kemudian telah mengetahui titik di mana lokasi dari jasad itu ditemukan, kemudian dilakukan evakuasi oleh tim Basarnas. Evakuasi dilakukan pukul 7, kemudian menuruni tebing karena kondisi kuntur dari tanah di area dari Danau Tolire itu berpasir, bebatuan, dan tebingnya cukup curam, sehingga prosesnya cukup lama. Sejak pukul 7, tim melakukan turun ke danau, kemudian pada pukul 11 lewat 15 menit berhasil jasad korban dievakuasi ke tepian. Namun pada sekitar pukul 13.15 berhasil dievakuasi. Namun proses evakuasinya cukup lama, sejak pukul 13 lewat 15 menit hingga 15 pukul 11 menit
barulah jasad korban dapat dievakuasi, diangkat dari danau ke daratan seperti itu. Iya, untuk sejauh ini meskipun wisata tersebut belum dibuka, namun sudah terpasang di sana juga sejumlah polis lain. Namun warga mulai antusias untuk mendatangi lokasi tersebut untuk menyaksikan secara langsung bagaimana danau terkini setelah proses evakuasi jasad dilakukan. Di sana di Danau Tolire masih sangat ramai hingga pukul 17.31 sore ini. Warga masih antusias untuk mendatangi danau tersebut. Meski dilarang oleh warga setempat, namun masyarakat tetap kuku untuk melihat secara langsung kondisi danau di sana. Seperti itu, Iga, kami kembalikan ke studio. Baik, rekan Yunita, bisa dijelaskan ritual semacam apa yang dilakukan oleh tim SAR gabungan sebelum akhirnya turun untuk melakukan evakuasi jasad di Danau Tolire? Dan apakah ada semacam pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh tim SAR selama melakukan evakuasi, rekan Yunita? Ya, Iga, bahwa ritual yang dilakukan bukan dari tim Basarnas, namun oleh pemerintah adat setempat atau pemerintah di Kelurahan Tolire itu sendiri. Jadi tim Sarnas hanya menghargai proses ritual yang dilakukan. Ritual yang dilakukan merupakan hari pertama melakukan tahlilan yang tepat berada pada pintu masuk dari danau tersebut. Kemudian ada ritual lain berupa semacam pemanggilan arwah dari leluhur yang ada di sana. Sementara untuk proses ritual lain, ada pun pawang buaya di Danau Tolire. Ia juga bersama dua saudara lainnya, mereka menuruni jalur tebing dari danau tersebut karena di danau ini ada dua titik yang bisa turun hingga ke sungai. Jadi mereka menggunakan jalur tersebut, alternatif jarum tersebut untuk melakukan ritual di dasar maksud kami di tepi danau. Jadi ritual di sana mereka memanggil buaya dengan bahasa Ternatenya Siloloa. Jadi mereka tuh memanggil karena mereka percayai bahwa buaya yang ada di Danau Tolire tersebut merupakan leluhur mereka atau nenek moyang mereka. Sehingga mereka memanggil dengan menggunakan bahasa Ternate. Kalau kemarin saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka menyampaikan bahwa nenek dan tete, kami adalah cucu dan anak kalian datang, tolong bukakan pintunya agar si korban ini segera ditemukan atau segera dikembalikan kepada kami sebagai pihak keluarga. Itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh pawang dari Danau Tolire tersebut atau pawang buaya dari Danau Tolire tersebut. 3. Diketahui juga bahwa ternyata di Danau Tolire tersebut ternyata bukan satu buaya saja, namun berdasarkan informasi dari amatan Basarnas menggunakan teleskop, ternyata ada puluhan buaya di danau tersebut. Sehingga mereka proses evakuasi sangat sulit karena di area dari danau tersebut itu dipenuhi buaya ternyata. Dan ketika tim turun juga harus dari atas tuh melakukan pantauan dengan menggunakan drone. Karena posisi waktu mengangkut jenazah dari danau ke darat itu atau dari ketepian itu, ternyata tuh ada banyak buaya di sekitar jasad. Sehingga mereka kesulitan. Takutnya jangan sampai mereka yang dimangsa juga seperti itu. Jadi mereka cukup sulit melakukan evakuasi sejak pukul 11 hingga 11 menit barulah jasad tersebut dapat evakuasi. Hal lain yang menghambat evakuasi ini termasuk hujan. Tadi sempat terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sehingga proses evakuasinya cukup lama juga di sana. Seperti itu, Ida. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.